Swastiastu, salam skala niskala. Saya Triwidianti, mahasiswa jurusan Teologi Hindu, Fakultas Brahma Widya di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar. Di sini saya bersama Bapak Dr. Igede Suwantana MAG. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbincang-bincang tentang Dharma dan Swadharma. Baik Bapak, langsung saja. Hal yang paling sering dibahas dalam kehidupan adalah tentang Dharma. Seolah-olah keberadaannya sangatlah sentral. Apa sih itu Pak, Dharma itu? Apakah ia kata benda, atau kata sifat, atau kata apa? Baik, terima kasih. Bicara Dharma itu sesungguhnya bicara tentang prinsip kerja alam semesta. Jadi kalau secara makro, hukum semesta itu bisa disebut dengan hukum Rete, hukum semesta, hukum kosmik. Tetapi ketika hukum ini diaplikasikan, diaktualisasikan ke dalam diri individu, ke dalam entitas-entitas, maka itu disebut dengan Dharma. Jadi mari kita lihat contohnya, seperti umpama pohon, dia tumbuh, dia berkembang, kemudian berbunga, berbuah, itu adalah Dharma. Seperti apa dia? Dia sesungguhnya proses untuk mencapai kesempurnaan. Jadi itu adalah Dharma, proses untuk meraih kesempurnaan kembali, itu adalah Dharma. Hewan seperti singa umpama, dia hidup kemudian mencari makanan, dia berburu makanan, itu sesungguhnya Dharma. Demikian juga burung dan yang lainnya, dia melakoni kesehariannya, itulah Dharma. Jadi Dharma itulah keseharian kita, sesuatu yang memang menjadi landasan dasar dari kehidupan kita sehari-hari itu. Oh, jadi begitu. Kalau tidak salah, saya tangkap Dharma itu kurang lebih sebuah prinsip yang mendasari keberadaan aktivitasnya ya Pak? Bagaimana cara mengenali Dharma dan apakah pentingnya dalam kehidupan tersebut? Ya, kehidupan kita sendiri adalah Dharma. Jadi secara prinsip kita bagi Dharma itu ke dalam dua kategori secara prinsip. Pertama, kita mengenal yang disebut dengan natural Dharma. Apa itu? Dharma yang diberikan secara laten ketika kita hadir ke dunia ini, itu adalah natural Dharma. Seperti misalnya kita lahir, kemudian kita mesti harus tumbuh dan berkembang, kita mesti harus makan, kita mesti harus tidur, dan melakoni itu dengan baik, maka itu adalah natural Dharma, Dharma yang memang sudah diberikan dari atas. Nah kemudian ada yang disebut dengan transcendental Dharma. Mungkin kalau hewan, kalau tumbuh-tumbuhan, dia secara alami dia memiliki yang disebut dengan natural Dharma saja, karena sudah ditentukan demikian adanya. Tetapi manusia dengan budinya, dia memiliki yang disebut dengan transcendental Dharma. Seperti apa? Transcendental Dharma itu bisa diartikan kita memiliki Dharma untuk kembali ke asal kita. Kita memiliki will, kita memiliki kehendak untuk kembali ke Sangkang Parang. Kita memiliki kehendak untuk kembali manunggal dengan ide Sang Hyang Widi. Itu transcendental Dharma yang tidak dimiliki oleh makhluk atau tumbuhan yang lain. Nah kemudian seberapa pentingkah itu? Karena dia ini adalah prinsip semesta, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa itu penting tidak penting, karena itu adalah poros kehidupan kita. Jadi yang mungkin kita tanyakan, seberapa penting kita mengenal Dharma kita, atau disebut dengan Swadharma, mungkin itu bisa kita tanyakan. Nah karena kita memiliki transcendental Dharma yang tidak dimiliki oleh baik hewan maupun tumbuhan, maka transcendental itu sendiri itu pilihan bagi kita.
itu harus kita tentukan, harus kita ketahui dari awal. Bagaimana cara mengetahuinya? Tentu kita harus memahami yoni kita, memahami apa yang menjadi karakter kita, apa yang menjadi bakat kita. Karena dengan memahami ini, dengan memahami bakat laten yang ada pada diri kita, kita akan bisa bergerak baik nanti untuk mengerjakan natural dharma secara lebih baik maupun transcendental dharma itu. Sehingga kalau seandainya kita dari awal kita bisa mengenal swadharma, kita akan semakin bagus. Artinya apa? Kita dalam kehidupan ini bisa meraih kesuksesan. Satu, sukses memelihara hidup kita secara natural, dan kita bisa meraih dharma kita yang tertinggi untuk kembali ke Sangkampara. Gitu. Wah, menarik banget ya Pak. Saya ingin tahu apa jadinya orang dalam kehidupannya bila tidak mengenali tentang dharma tersebut. Oke. Mungkin setiap orang sadar atau tidak sadar itu sebenarnya menjalani dharmanya. Mungkin dia tidak paham atau tidak maksimal berada di dalamnya, sehingga mereka melakoninya secara tidak sempurna. Mereka yang melakoni dharmanya secara tidak sempurna, di dalam konteks kita mengenal namanya samsara. Jadi samsara inilah yang hadir ketika dharma atau swadharma yang kita miliki tidak kita kerjakan dengan baik. Nah itu. Jadi jika kita mengenal sejak awal swadharma kita, maka kita lebih awal bisa sukses, bisa kembali secara sempurna ke dalam diri kita yang sejati. Baik Bapak, terima kasih atas pemaparannya. Permisa, demikian tadi sudah kita dengar bersama tentang dharma dan pentingnya setiap anak mengenali swadharmanya sejak awal sebagai tingkah laku untuk menuju kesempurnaannya. Demikian kita telah dengar bersama uraian tentang dharma dari Bapak Dr. Igede Swantane, MAG. Semoga menginspirasi dan memberikan siraman kejernihan bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Jaya Sekala Niskala.